Simak hingga selesai, karena ini adalah informasi menarik mengenai kategori pasangan berikutnya, yaitu Thibaut Pesty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga malam ini hati kita dijernihkan, rezeki dilapangkan, dan langkah dibimbing oleh Gusti Allah. Amin. Pernahkah panjenengan melihat pasangan yang kelihatannya selalu rukun, harmonis, dan adem ayem sampai usia senja? Pasangan yang seolah memang ditakdirkan bersama, melewati suka duka dengan senyum yang gak pernah luntur. Menurut Primbon Jawa, warisan pengetahuan leluhur kita yang adiluhung, salah satu jawabannya mungkin ada pada takdir perjodohan yang disebut Thibaut Pesty. Pasangan dengan hasil perhitungan Thibaut Pesty ini dipercaya bakal punya nasib pernikahan yang penuh kebahagiaan dan ketenteraman. Di sini kita akan ungkap bareng-bareng apa arti takdir istimewa ini, gimana gambaran nasib rumah tangga mereka ke depan, dan bagaimana cara mereka menghadapi tantangan menurut kacamata tradisi Jawa. Yuk kita mulai. Pahami dasarnya dulu. Weton dan Neptu. Sebelum kita membahas keistimewaan Thibaut Pesty, penting banget buat kita kenal dulu fondasinya, yaitu Weton dan Neptu. Bagi masyarakat Jawa, ini bukan sekadar hitung-hitungan, tapi sebuah cara untuk membaca tanda-tanda alam dan menyelaraskan langkah kehidupan. Weton itu adalah gabungan hari lahir Masehi yang 7 hari, Senin, Selasa, dan seterusnya, dengan 5 hari pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Jadi, kalau ada orang lahir hari Senin dan pasarannya Pon, wetonnya adalah Senin Pon. Gampang kan? Nah, setiap hari dan pasaran ini punya nilai angka yang disebut Neptu. Neptu inilah kunci utama dalam semua perhitungan primbon, termasuk soal jodoh. Leluhur kita percaya kalau setiap angka Neptu ini punya getaran energi dan karakter yang beda-beda, yang bakal memengaruhi jalan hidup seseorang. Biar lebih jelas, ini dia nilai-nilai Neptu tersebut. Untuk nilai Neptu hari atau Dino, Minggu nilainya 5, Senin nilainya 4, Selasa nilainya 3, Rabu nilainya 7, Kamis nilainya 8, Jumat nilainya 6, dan Sabtu nilainya 9. Lalu untuk nilai Neptu pasaran, Legi nilainya 5, Pahing nilainya 9, Pon nilainya 7, Wage nilainya 4, dan Kliwon nilainya 8. Untuk tahu Neptu weton seseorang, kita tinggal jumlahkan nilai Neptu hari lahirnya dengan nilai Neptu pasarannya. Contohnya, orang yang lahir pada hari Kamis Pon, perhitungannya adalah Neptu hari Kamis 8, ditambah Neptu pasaran Pon 7. Jadi 8 plus 7 sama dengan 15. Artinya Neptu weton dari Kamis Pon adalah 15. Konsep inilah yang jadi dasarnya.
Setelah paham apa itu weton dan cara menghitung neptunya, kita sekarang siap buat lanjut ke pembahasan utama, yaitu makna dan perhitungan Tibopesti itu sendiri. Jadi, apa itu Tibopesti? Nah, setelah kita paham soal Neptu weton, sekarang kita jawab pertanyaan utamanya. Sebenarnya, apa sih Tibopesti itu? Dalam perhitungan weton jodoh, ada 8 kemungkinan hasil: pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, dan pesti. Dari semua itu, pesti adalah salah satu yang paling diharapkan dan dianggap paling baik. Secara bahasa, Tibopesti itu dari bahasa Jawa. Tibo artinya jatuh, dan pesti artinya pasti atau takdir. Jadi, Tibopesti bisa diartikan sebagai jatuh pada takdir yang sudah pasti baik. Maknanya menggambarkan perjalanan rumah tangga yang diyakini bakal rukun, harmonis, dan bahagia selamanya. Dalam kepercayaan Jawa, pasangan yang wetonnya jatuh pada Tibopesti dianggap sudah digariskan untuk bersama. Mereka dipercaya punya kecocokan jiwa yang tinggi banget, yang bikin hubungan mereka terasa alami dan ngalir gitu aja. Bukan berarti mereka nggak akan pernah punya masalah, ya. Tapi mereka dianugerahi kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan hati lapang, tanpa merusak cinta dan kepercayaan di antara mereka. Pasangan Tibopesti ini sering digambarkan sebagai pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mereka bisa menciptakan surga kecil di rumah mereka, tempat di mana kedamaian selalu ada. Inilah kenapa hasil perhitungan ini jadi idaman banyak orang yang mau menikah. Ini seperti memberi harapan dan gambaran positif tentang masa depan. Sebuah penegasan bahwa pilihan hati mereka direstui alam semesta. Menurut tafsir leluhur, singkatnya, Tibopesti adalah ramalan tentang kehidupan pernikahan yang rukun, damai, tentram, dan bahagia sampai tua, di mana setiap masalah yang datang justru akan bikin ikatan mereka makin kuat. Cara menghitung weton jodoh Tibopesti. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis dan mungkin paling ditunggu-tunggu. Gimana cara tahu apakah weton panjenengan dan pasangan masuk kategori Tibopesti? Caranya sebenarnya simple kalau kita sudah paham konsep Neptu tadi. Ini dia langkah-langkahnya. Langkah pertama, cari tahu Neptu weton masing-masing. Panjenengan harus tahu hari lahir dan pasaran calon mempelai pria dan wanita. Setelah itu, hitung jumlah Neptu dari masing-masing weton. Biar gampang, kita pakai contoh. Misalnya, calon pria lahir pada Kamis Pon. Neptu hari Kamis adalah 8. Neptu pasaran Pon adalah 7. Jadi, Neptu weton si pria adalah 8 plus 7 sama dengan 15. Lalu, calon wanita lahir pada Senin Legi. Neptu hari Senin adalah 4. Neptu pasaran Legi adalah 5. Jadi, Neptu weton si wanita adalah 4 plus 5 sama dengan 9.
Langkah kedua, jumlahkan neptu keduanya. Setelah dapat nilai neptu masing-masing, langkah berikutnya adalah menjumlahkan keduanya. Dari contoh tadi, neptu pria 15 plus neptu wanita 9 sama dengan 24. Langkah ketiga, cocokkan hasilnya dengan angka Thibault-Pesty. Inilah penentunya. Menurut primbon Jawa, pasangan disebut jatuh pada Thibault-Pesty kalau hasil penjumlahan neptu mereka adalah salah satu dari angka ini. 8, 16, 24, atau 32. Kembali ke contoh kita, hasil penjumlahannya adalah 24. Angka 24 ini termasuk salah satu angka Thibault-Pesty. Artinya, pasangan dengan weton Kamis Pon dan Senin Legi ini, menurut primbon, diramalkan akan punya rumah tangga Thibault-Pesty. Coba satu contoh lagi biar makin jelas. Misalnya, seorang pria lahir Selasa Wage, neptu 34 sama dengan 7. Dan wanitanya lahir Senin Legi, neptu 4 plus 5 sama dengan 9. Jumlah neptu mereka adalah 7 plus 9 sama dengan 16. Angka 16 juga merupakan angka Thibault-Pesty. Artinya, pasangan ini juga diramalkan akan punya pernikahan yang harmonis. Bagi leluhur kita, perhitungan ini adalah sebuah bentuk ikhtiar batin atau usaha spiritual untuk melihat kecocokan energi dua orang sebelum mereka menikah. Ini adalah cara mereka berharap dan berdoa agar perjalanan rumah tangga nanti dilimpahi kedamaian. Gambaran nasib rumah tangga pasangan Thibault-Pesty. Lalu, seperti apa sih gambaran nasib rumah tangga pasangan Thibault-Pesty ini? Menurut penafsiran primbon, kehidupan mereka punya beberapa keistimewaan. Pertama, selalu harmonis dan rukun. Inilah pilar utama dari Thibault-Pesty. Pasangan ini dipercaya akan punya rumah tangga yang adem ayem, tentram, dan jauh dari pertengkaran besar. Tentu, beda pendapat atau masalah kecil pasti ada. Nggak ada rumah tangga yang sempurna. Tapi, yang membedakan pasangan Pesty adalah cara mereka mengelola konflik itu dengan bijak. Mereka nggak akan membiarkan masalah berlarut-larut. Ada semacam pengertian di antara mereka yang membuat komunikasi jadi lebih gampang. Suasana di rumah mereka pun cenderung damai. Kedua, hebat dalam mengatasi masalah. Salah satu anugerah terbesar pasangan Thibault-Pesty adalah ikatan batin yang kuat saat menghadapi cobaan. Ketika masalah datang, entah itu ekonomi, keluarga, atau lainnya, mereka nggak akan saling menyalahkan. Sebaliknya, mereka akan berdiri berdampingan, saling menguatkan, dan cari jalan keluar bareng-bareng. Masalah yang bagi pasangan lain bisa berujung pisah. Bagi pasangan Pesty, justru seringkali jadi ujian yang membuat ikatan mereka makin kokoh. Ketiga, rezeki yang cukup dan berkah.
Meskipun fokus utama Thibaut Pesty adalah keharmonisan, ketenangan batin ini diyakini akan membuka pintu rezeki. Logikanya sederhana. Saat rumah jadi tempat yang damai, pikiran jadi jernih. Suami dan istri bisa bekerja dengan lebih fokus. Mereka saling mendukung karier dan usaha pasangannya, menciptakan energi positif yang akhirnya mendatangkan kecukupan. Rezeki di sini nggak selalu berarti kaya raya, tapi cukup dan membawa berkah, di mana setiap pendapatan terasa cukup untuk kebutuhan dan bikin bahagia. Keempat, setia sampai akhir hayat. Inilah janji termanis dari Thibaut Pesty. Pasangan ini diramalkan akan punya cinta yang kuat sampai tua. Kesetiaan adalah nilai yang mereka pegang teguh. Godaan dari luar, seperti perselingkuhan, cenderung gak akan menggoyahkan komitmen mereka. Mereka melihat pasangan bukan cuma teman hidup, tapi belahan jiwa yang gak tergantikan. Mereka akan menua bersama, saling merawat saat sakit, dan menjadi saksi perjalanan hidup satu sama lain sampai akhir. Inilah gambaran cinta sejati yang jadi impian semua orang. Secara keseluruhan, nasib Thibaut Pesty adalah potret keluarga ideal dalam budaya Jawa. Rukun, mampu melewati cobaan, cukup rezeki, dan disatukan oleh cinta abadi. Tantangan dan cara menjaga anugerah ini. Meskipun ramalan Thibaut Pesty kedengarannya indah banget, penting untuk diingat bahwa ini bukan takdir mutlak yang berjalan otomatis. Anggaplah ini sebagai potensi terbaik yang diberikan pada pasangan. Tapi potensi ini tetap harus dirawat biar benar-benar jadi kenyataan. Lalu, apa tantangannya dan gimana cara menjaganya? Tantangan terbesar, terlalu merasa aman. Justru karena ramalannya bagus, tantangan terbesarnya adalah rasa terlalu nyaman atau complacency. Pasangan bisa saja merasa hubungan mereka sudah pasti aman, sehingga mereka berhenti berusaha. Mereka mungkin mulai menyepelekan pasangan, berhenti melakukan hal-hal romantis, atau kurang komunikasi karena mikir semuanya baik-baik saja. Inilah jebakan yang paling bahaya. Untuk menjaga anugerah Thibaut Pesty ini, para leluhur juga memberikan beberapa nasihat yang masih sangat relevan. 1. Jaga komunikasi tetap terbuka. Jangan pernah berasumsi pasanganmu bisa membaca pikiran. Sekalipun ikatan batin kuat, ngobrol itu tetap kunci. Bicarakan semuanya, dari hal kecil yang bikin senang sampai yang mengganjal di hati. Komunikasi yang jujur itu ibarat pelumas buat roda pernikahan. 2. Terus jaga romantisme. Jangan biarkan api cinta meredup. Terus luangkan waktu berkualitas berdua sesekali. Ingat lagi, masa-masa awal pacaran, beri pujian, hadiah kecil, atau sekadar ucapan terima kasih. Hal-hal kecil inilah yang menjaga hubungan tetap hidup. 3. Saling menerima dan tumbuh bersama. Manusia itu berubah seiring waktu. Pasanganmu hari ini
nggak akan sama persis 10 tahun lagi, begitu juga kamu. Kunci hubungan jangka panjang adalah kemampuan untuk menerima perubahan itu dan memilih untuk tumbuh bersama, bukan tumbuh sendiri-sendiri. 4. Jangan lupakan ikhtiar spiritual. Primbon adalah ikhtiar batin, tapi nggak bisa menggantikan ikhtiar kepada Gusti Allah. Apapun keyakinan panjenengan, libatkan selalu Gusti Allah dalam rumah tangga. Berdoa bersama dan saling mengingatkan dalam kebaikan akan jadi perisai yang melindungi rumah tangga panjenengan. Dengan menyadari tantangan dan aktif berusaha, anugerah Tibo Pesti nggak akan cuma jadi ramalan, tapi jadi kenyataan yang indah dalam pernikahan panjenengan. Sebagai kesimpulan, kita sudah menjelajahi makna di balik Tibo Pesti, sebuah konsep warisan leluhur yang menggambarkan potret pernikahan ideal. Mulai dari cara menghitungnya dari Neptu Weton, sampai gambaran nasib rumah tangga yang rukun dan kuat. Pada akhirnya, kita harus bijak menyikapi ini. Perhitungan Weton, termasuk Tibo Pesti, adalah sebuah panduan, sebuah peta warisan budaya. Ini bukanlah vonis atau takdir yang tak bisa diubah. Anggaplah ini sebagai nasihat dari orang tua zaman dulu. Sebuah doa dan harapan agar anak cucunya dapat pernikahan yang terbaik. Jika hasil perhitungan panjenengan dan pasangan jatuh pada Tibo Pesti, bersyukurlah. Anggap ini modal awal dan motivasi untuk membangun rumah tangga impian. Tapi, jangan pernah terlena. Dan jika hasilnya bukan Tibo Pesti, jangan pernah kecil hati. Kebahagiaan rumah tangga pada dasarnya tidak ditentukan oleh angka, tapi oleh usaha, kesabaran, pengertian, komitmen, dan doa dari kedua orang yang menjalaninya. Cinta yang tulus dan kerja keras untuk merawatnya akan selalu bisa menciptakan takdir baiknya sendiri. Hingga di sini, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini memberikan wawasan baru. Apakah weton panjenengan dan pasangan termasuk pesti? Atau mungkin punya pengalaman menarik soal hitungan weton jodoh? Yuk, berbagi cerita dan pendapat di kolom komentar. Mari kita diskusi dan saling belajar. Dan tentu saja, kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman atau kerabat yang mungkin juga butuh informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.